Kita akan belajar bareng. Di sini ada Pak Sahat. Pak Sahat ini adalah orang hebat. Di sekolahnya juga beliau juga sama kayak Pak Ronok, statusnya dewa juga. Beliau ini adalah dewa, wakil sapra, sama kayak Pak Ronok. Jadi duet maut kita. Nah, jadi nanti kita minta bimbingan sama Bapak gimana supaya sekolah ini bisa ya minimal karena kata Bu Oli kemarin 25 ini udah nggak cocok untuk level provinsi, harusnya udah level nasional. Dari segi infrastrukturnya udah mendukung, cuman yang kita bikin masalah administrasi. Seperti itu. Ya SDM. Nah, sebelum kita mulai materi kita, ya, yang pertama nanti ada sambutan dari Bapak Profesor Sarono. Ya, nanti lalu dilanjutkan oleh Pak Sahat sebagai pembina kita, ya, abang kita, ya. Dan sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa mulai. Amin. Baik, terima kasih. Kita nggak mau panjang-panjang waktu. Saya minta Pak Sarono dengan hormat memberikan sepatah dua patahnya. Sepatah dua patah, tiga patah, empat patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya banggakan dan segalanya pokoknya Bapak Sahat selaku mungkin dapat dikatakan narasumber kita ya, karena tanpa Bapak mungkin kita semuanya buta Pak ya. Jadi mohon bantuannya dan terima kasih sekali Pak Sahat bisa datang siang ini untuk memberikan arahan atau penjelasan sehingga anak-anak kami nanti lebih jelas dan tahu Pak. Itu yang terpenting ya anak-anakku. Jadi nanti ikuti ya, tiap apa yang dikatakan Pak Sahat dan semuanya harus kamu jalankan dengan baik ya. Itu pesan Bapak. Terima kasih, nggak usah panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Profesor Sarono. Harusnya insinyur, tapi di DO akhirnya pindah jadi SPD. Serius, beliau ini harusnya insinyur, ya, tapi ya karena bandel jadi pindah SPD. Baik, kita lanjut ke materi kita yang akan dibimbing langsung oleh Pak Sahat. Silakan Pak. Punten Pak, kenapa? Terima kasih Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Surono MSc MPSPD. Berat nggak? Ambil Profesor. Iya. Dan yang saya hormati Profesor Fahri ya. Jadi karena linear semua, gelar-gelar yang lain saya buang. Karena S1, S2, S3, S4, S tontong linear semua, jadi profesor. Lalu saya panggil adik-adik aja ya, biar lebih akrab. Terima kasih masih semangat. Tadi saya sempat mendengar bahwa waktunya kalian sudah bobo-bobo ganteng, bobo cantik pulang ke rumah, ternyata harus ditahan di sekolah untuk kemajuan sekolah kita yang kita banggakan dan kita cintai ini, yaitu SMA Negeri 25. Nah, mungkin saya mohon maaf karena kalian sudah menunggu, tapi saya selalu kontak dengan Pak Fahri, Profesor Pak Surono ya. Sampai sekarang nomor WA-nya saya mungkin ya nomor cantik, jadi nggak pernah disebar nomor WA-nya atau kontak personnya ya Pak ya. Nah, jadi adik-adikku yang sangat hebat, pesan awal saya di sini kalian harus tetap semangat, karena Adiwiyata itu bukan suatu perlombaan tapi pembiasaan. Harapan kita di sini kalian adalah role model atau agent of change di sekolah maupun di lingkungan kalian berdiam atau rumah
tinggal kalian. Nggak usah malu adik-adik, misalnya ada sampah pokok aja, nggak jatuh kok harga diri kita, nggak jatuh. Kalian harus jadi model of change atau role model, apapun itu. Sampai sekarang saya di sekolah SMP 273, kalau ada sampah kan udah, ini kan pembiasaan ya. Jadi ada apa aja, tangan saya langsung cepat aja mengambil, gitu. Terus kalau anak-anak murid saya SMP kan masih proses. Kalau kalian sudah bisa dikatakan remaja ya Pak ya. Jadi tingkat kesadarannya sudah lebih tinggi dibanding anak SMP yang masih kita anggap masih anak kecil. Tapi rasa itu ada batasnya. Kalau saya pas mengut sampah apalah itu anak-anak SMP, waduh. Tapi kesini mereka sudah mulai terbiasa karena kita menjadi duta, agent of change atau duta perubahan buat teman-teman sekalian gitu loh. Ya, jadi apapun itu ada sampah, ya ambil aja. Nggak turun kok harga diri kita. Ada kembang misalnya yang patah, ambil gunting di gunting api. Ada di kolam ikan, di kolam renang saya bilang Pak. Waterboom apa itu ada kolam ikan paus ya Pak ya. Nah ambil aja, ada ini ada saring, ada apa. Nah jadi saya bangga setelah Pak Fahri tadi bilang Sekolah 25 ini menjadi model ya Pak untuk Jakarta Pusat 1. Saya sendiri merasakan kebanggaan itu. JP1 luas se-Jakarta Pusat. Karena apa? Kita adalah partner atau rekan kerja untuk Adiwiyata ini. Jangan pernah berkata lelah adik-adik. Ini enggak lomba kok, ikhlas ngerjainnya. Nah ya, dan ini memang dilakukan setelah pulang sekolah. Mau gak mau harus kita ikhlas gitu. Kan bisa komunikasi ke orang tua kamu, Bun ya nanti saya pulang lama karena saya harus ada acara untuk Adiwiyata, untuk lingkungan ya, lingkungan sekolah gitu adik-adik. Namun tadi keluhan Pak Fahri dengan Pak Rono bahwa administrasinya kurang maksimal. Memang di mana-mana administrasi itu harus maksimal. Itulah bukti autentiknya. Kalian udah berlelah-lelah, tidak ada laporan secara tertulis, tidak ada foto dokumentasi, ya pekerjaan kita useless ya, sia-sia ya adik-adik ya. Iya nggak sih? Nah, kayak begini harus ada foto dokumentasi. Kalau saya harus di-record atau direkam oleh salah satu teman kalian. Karena kan saya upload ke YouTube saya supaya dilihat orang. Nanti pendampingan SMA Negeri 25, CSAP, CSP sekolah Adiwiyata tingkat provinsi dengan CESAN, sekolah calon mandiri CESAN. Begitu selalu saya sebutkan merek sekolah SPAN 25 dengan saya dari SMPN 273. Begitu biar namanya kanal YouTube itu kan ditonton sedunia ya. Gitu. Jadi kalau ada searching SPAN 25 pasti saya dapat urutan keberapa itu YouTube saya gitu. Apalagi adik-adik sekarang ya banyak ya udah pakai apa nih Pak Fahri di sekolah? Ada Instagram, ada mungkin TikTok, mungkin Facebook, YouTube. Pernah masuk ke saya dikirim Pak Fahri, langsung saya subscribe sama saya like ya Pak. Justru saya komen begitu. Tahu dibaca Pak Kanda. Makanya. Yang punya admin. Iya adminnya. Jadi kalian harus punya tim kreator ya. Jadi segala sesuatu kegiatan itu misalnya kamu kader apa nak? Kader apa? Ketua kader apa untuk siswa? Kan ada guru, ada dipilih ketua kader untuk siswa gitu. Bank sampah ya. Jadi segala suatu kegiatan itu harus kamu foto dokumentasikan, direkam aja. 10 atau ya 10 menit langsung upload. Baik ke bisa ya ke Facebook bisa dong. Tapi kalau kamu masuk ke Facebook sekolah, jangan pribadi ya. Harus Facebook sekolah. Bikin nama YouTube-nya Asman 25 gitu. Langsung nanti siapa adminnya itu langsung kasih ini upload ke YouTube. Kalau udah YouTube kan keluar linknya upload ke Facebook sekolah, ke IG bisa nggak sih? Soalnya saya kelahiran zamannya baby boomer Pak. Kalau mereka ini kan Gen Z ya. Alpha ya? Enggak Gen Z Pak. Gen Z dong Pak. Kan sampai 2012. Gen Z. Kalau saya baby boomer. Jadul.
Jadi apa yang dibilang orang tua guru nurut, ketemu guru 1000 meter aja saya udah ngumpet. Kalau kalian bilang, woi Pak Mari, woi Profesor Rono, justru nggak apa-apa. Itu memang perkembangan zaman. Karena kami hidup di zaman kalian, kami harus upgrade. Kalau saya cerita zaman dulu ya hanya hayalan, melambung jauh, udah dah sama seperti menurut saya. Udah deh nggak usah cerita zaman dulu, saya nggak hidup di zamannya bapak. Itu derita bapak kayak gitu. Oke, kira-kira coba ya kita boleh ditayangkan satu persatu. Udah sampai mana pemberkasannya? Ini udah berdasarkan folder ya, Pak Rono ya, yang dikasih sama Dinas Sudin LH ya. Dikasih Pak Fahri, Pak. Iya. Yang folder tadi yang kamu bukan, Pak? Iya. Jadi sambil buka adik teman kalian. Jadi begini, kalau segala sesuatu kegiatan itu harus lengkap. Seperti ini nih, saya diundang Pak Fahri. Pak Fahri tolong bikin surat ke sekolah saya. Lalu bikin daftar hadir. Nah, seperti ini. Pesertanya siapa? Terus foto dokumentasi harus ada. Nah, selalu seperti itu kamu bikin, kamu lakonin. Jangan nanti udah penguploadan berkas ke folder-folder ini, kamu hanya ngirim foto. Misalnya kegiatan mencacah sampah, dihadiri oleh siapa, proses pembuatannya apa, bikin YouTube di syuting lah atau direkam beberapa menit, terus foto dokumentasinya beda lagi. Dia lirik siapa, namanya, hari, tanggal, jam berapa, kegiatannya apa, harus lengkap. Jangan hanya foto, ini apa. Orang lain, profesor aja ngeliat itu, ini apa sih? Iya kan? Harus lengkap keterangannya. Begitu. Coba ya kita cek satu-satu ya. Mungkin saya berdiri di situ ya Pak. Nggak usah pakai hati Pak. Nggak usah pakai hati. Pakai jantung. Bisa dibuka folder 1 itu. Lalu Rencana aksi kosong. Ini yang SMK Oh, yang punya kita. Belum. Ya udah, kita kasih contoh dulu deh. ini ada nggak Pak diangkat permasalahan di sini? Kalau saya dulu enggak, kalau saya dulu yang saya angkat karena begini, termasuk ke Pak Ketua, Pak Ketua, saya bikin latar belakangnya kan sampai seperti kita bikin skripsi loh Pak. Latar belakangnya apa, permasalahannya apa, lalu kita angkat solusinya. Ada hipotesisnya gitu. Nah jadi saya lihat murid-murid saya di SMP 273 mereka sering makan mie instan ya. Nah jadi saya angkat sehingga saya bikin tanaman sawi, kangkung. Nah jadi anak-anak itu sekarang kantin tidak kita perbolehkan untuk dagang-dagang mie yang mengandung boraks dan mengandung mecin atau apa gitu ya. Nah, lalu itu saya angkat permasalahannya Pak. Harus ada itu. Nah, jadi ada lahan kalau di sekolah saya luas, Pak Ari udah survei sama Pak Rono dengan Pak Peter. Waduh, SMP 273 mah luas banget. Jadi kita diskusikan, jadi kita angkat di situ nanam-nanam sayuran sehingga kalau udah panen kita videokan, kita foto dokumentasi, makan bersama. Itu kita bikin hipotesisnya kalau keseringan makan mie instan bisa usus rusak, kesehatan terganggu gitu. Karena untuk sayuran itu kan sebulan udah panen gitu, tanpa pupuk ya, pakai dari bank sampah, kita pakai sampah kering apa gitu. Jadi begitu. Waktu kita yang rapat kemarin juga dengan Sudin kan begitu kan, kita harus akan suatu permasalahan di sini. Mungkin kalau saya, menurut saya karena Seman 25 ini pekarannya kecil, sehingga pakai apa sih Pak, tanaman yang inovatif, green vertical garden ya, itu aja. Jadi dapat membuat suatu penyaringan udara, kesejukan. Memang itu kan persoalannya kan, lahan kecil gitu loh, harus diangkat Pak. Ada suatu persoalan yang harus kita angkat gitu. Itu preambulnya.
Saya juga dulu pontang-panting Pak dengan tim waktu tingkat kota kabupaten ya. Harus ada satu persoalan yang kita angkat. Begitu. Lalu kalian kan udah SMA nih. Temuan baru itu harus ada. Kalau kemarin saya kunjungan ke SMK berapa ya? Mereka bikin temuan untuk jadi suatu tenaga apa dengan buka tutup pintu. Kalian jangan pasif deh. Jadi temuan gitu loh. Jadi ada penemuan yang inovasi ya. Kalian bisa berkarya kok kerjasama dengan ini bikin surat, mengerjakan kayak got di depan, pakai seragam kaos kalian begitu diisi semua kegiatannya, partisipasi dengan masyarakat kan itu kan. Begitu jangan pasif. Memang ya nggak repot sih Pak. Cuman di awal-awal itu kita memang repot. Segala sesuatunya kita persiapkan. Sampai sekarang saya dipantik jadi ketua, saya udah mundur capek, saya di guru penggerak. Pak Mari kemarin Pak Peter itu anak buah saya, yang saya dampingin terus di guru penggerak. Jadi jangan segan-segan adik-adik untuk mengupgrade diri apapun itu kalau kita ikuti dengan ikhlas pasti ini kok. Tadi saya ada Pak Mari, mohon maaf saya mungkin telat habis rapat nih, nggak apa-apa kita tunggu kayak gitu ya. Tapi saya tetap semangat gitu. Artinya apalagi kita jangan sok merasa dibutuhkan. Saya nggak ada ke situ tadi. Sabar ya bang, lagi macet nih, dia bilang gitu. Tadi datang PHBS ke sekolah dari dokter, terima sarpras ya pak ya. Semuanya kita lengkapin ya pak. Harus. Nggak pernah mengeluh capek. Pulang malam nungguin dulu adik saya ada nggak listrik yang belum mati, ada nggak lampu yang belum matiin fokus, begitu. Datang harus pagi untuk kebutuhan besok peserta didik. Begitu anak-anak kira-kira. Coba kita buka satu persatu. Contoh aja, contoh dari. Masih contoh. Iya, kita Dari sekolah kita. Dari sekolah kita belum ada. Kan ya, ada program-programnya ya. Program kerja itu kemarin kamu kerjain itu aja. Ya udah program kerjanya tadi tunjuk dulu. Nah, kalau untuk KTSP, KOSP kan itu urusan kepala sekolah. RPP udah dulu udah di masing-masing. KPPP udah per guru. 2 tahun terakhir ya. Iya, betul. Cuma kayak gimana masih belum banget. Gak apa-apa, udah buka aja dulu. Kan mau di bareng-bareng. Belajar bareng. Kayak yang kemarin bikin buat. Nah, Ini kayak masih apa? gak apa-apa, udah buka aja dulu. Ada nggak apa-apa. Coba baca nggak apa-apa. Belajar bareng. Kader, nama kader Semanggi. Coba kok kader nama kader. Nah, ini belum diganti. Belum ada namanya. Apa itu komposting ya? Ini nama Mading. Oh Mading. Nah, jadi di Mading ini setiap kader kamu harus pasang. Jadi seolah-olah kamu kayak kampanye gitu. Ya, dinas kader kebersihan ada ya Pak ya. Kader taman. Apa udah ganti nggak tahu saya. Taman ada. Pertamanan. Jadi setiap kalian bersih-bersih taman, foto, cetrek, apa sih? Tempel di mading itu. Jadi seolah-olah kalian kampanye, apalagi untuk kantin. Ada nggak kader kantin di sini? Tapi pasti ada dari gurunya kan, perwakilannya kan. Nah itu kalian harus mengadakan rapat, bikin surat ke pihak kantin. Nanti pada saat rapat bikin daftar hadir, foto kegiatannya, begitu. Hari tanggal harus lengkap. Apa yang dibahas untuk supaya kantin tidak meladeni siswa yang tidak membawa tumbler, tempat minum, tempat makan, begitu. Harus lengkap adik-adik. Ini kapan terakhir? Apanya? Kita Berkasnya. kumpulan berkas, pokoknya sebelum sesudah lebaran udah harus siap. Nah, harus semangat tuh. April, akhir. Ini kegiatan perancangan mading ya? Iya. Berarti kalau di dulu masih ada kader mading, masih ada nggak sekarang Pak? Kalau dulu nggak ada. Ha-ha. Sekarang baru. Justru ada. Kader mading ada, PSN, pemberantasan sarang nyamuk, biopori masih ada kan? Masih ada. Jadi ada nggak perwakilan kader dari sini PSN? Pemberantasan sarang nyamuk. Nah, setiap ini kan kamu harus, ya modal kamu senter lah. Senterin terus itu di tempat-tempat air tergenang gitu, di foto.
Selalu seperti itu kok. Mungkin kalau gotnya udah jadi kolam ikan, mungkin jentik-jentik nyamuk udah pada disantap sama ikannya ya Pak. Begitu kalau ada nanti misalnya air, misalnya ada di pot bunga yang kosong, hujan atau apa, itu harus kalian tuangkan, telungkupin biar airnya nggak sampai lama. Itu harus ada inovasi kalian terus. Ingat saya dengan Ade itu, waktu saya pertama di sini dia yang langsung bertanya. Itu coba buka lagi. Satu lagi itu yang tadi kado dokumen apa? Yang pertama perpustakaan ada.